Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Demikian 1 Timotius 4 ayat 13. Saya beri judul atau tema, Seni Membaca Alkitab. Apakah saudara adalah orang yang rajin membaca? Jika bukan seorang yang rajin, tetapi paling tidak kita semua pernah membaca. Apa yang kita baca? Sebagai orang Kristen, buku apa yang paling saudara sukai? Masihkah Alkitab menempati urutan teratas? Ataukah Alkitab sudah tergusur atau terdegradasi ke papan bawah? Jika saudara berkata, saya suka membaca Alkitab, sudahkah membaca dengan cara yang benar? Wah, ini terlalu banyak ya pertanyaan yang harus kita jawab dan renungkan secara jujur. Tapi ayat firman Tuhan 1 Timotius ayat 13, di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan Timotius sebagai anak rohaninya, sebagai anak bimbingannya, supaya bertekun dalam membaca kitab suci. Selain bahwa kitab suci itu menguatkan iman, tetapi kitab suci juga menjadi dasar pengajaran. Jadi, di sini perlu ada satu seni membaca dengan benar. Khususnya dalam konteks ini tentu membaca Alkitab dengan benar. Mengapa kita harus membaca Alkitab dengan benar? Jawabannya, agar kita mendapatkan informasi atau berita yang jelas. Satu kali ada seorang yang marah-marah karena apotik yang dia kunjungi sudah tutup. Besoknya dia datang komplain kepada penjaga apotik itu. Mengapa apotik sudah tutup padahal baru pukul 24.30? Bukankah apotik ini seharusnya buka 24 jam? Sebagaimana tercantum di papan nama apotik. Lalu petugasnya menjawab dengan tenang, dengan senyum, Pak, perhatikan baik-baik tulisan itu. Di sana disebutkan bahwa kita buka sampai jam 24, bukan 24 jam. Akhirnya si pembeli itu melihat kembali papan nama dan ternyata benar, bukan 24 jam, tetapi buka sampai jam 24. Tentu itu sesuatu yang berbeda. Dia yang salah baca, atau lebih tepatnya dia tidak teliti membaca, akhirnya dia marah-marah. Nah, saudara-saudara, apapun buku yang kita baca, terlebih Alkitab, haruslah kita memperhatikan seni membaca dengan benar. Kita harus membaca dengan teliti, sehingga kita dapat informasi yang lengkap, informasi yang jelas. Jadi jangan membaca Alkitab sepotong-sepotong atau spot-spot ya, atau hanya membaca bagian tertentu atau kitab tertentu atau pasal ayat tertentu yang kita senang. Misalnya, wah saya senang hanya membaca kitab Mazmur saja, atau saya senang hanya membaca kitab Amsal saja. Tidak demikian, tetapi kita harus berusaha membaca semuanya. Dan kita harus atau perlu membaca secara teratur dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Yang kedua, bagaimana kita membaca Alkitab dengan benar? Tentu jawabannya, sebagaimana ayat ini, mari kita membacanya dengan bertekun. Ada seorang anggota jemaat yang mengikuti grup baca Alkitab sampai tuntas. Di awal-awal dia begitu bersemangat dan bersaksi bahwa sekarang dia sudah rajin membaca Alkitab. Akan tetapi di pertengahan jalan,
dia sudah stop, dia sudah berhenti dengan berbagai alasan, kesibukan, dan lain-lain. Saudara-saudara, apa artinya bertekun? Bertekun berarti terus-menerus dan sungguh-sungguh melakukannya. Kedua aspek ini harus kita miliki dalam membaca kitab suci. Maka ketika kita bertekun, ya kita pasti bertumbuh dalam iman. Jika iman bertumbuh, kita semakin kokoh dan kuat menjalani kehidupan sekalipun ada banyak tantangan. Bukankah firman Tuhan itu disebut pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Mazmur 119 ayat 105. Bukankah firman Tuhan itu juga disebut sebagai pedang roh yang dapat mengalahkan si jahat, mengalahkan musuh-musuh? Jadi betapa firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan itu juga yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, supaya dia bertekun dalam membaca kitab suci. Ada yang berkata, orang Indonesia pada umumnya lebih suka menonton daripada membaca. Itu bisa saja benar. Namun hari ini kita diingatkan supaya kita tidak hanya menjadi penonton, tapi kita juga harus memiliki ketekunan dalam membaca, khususnya membaca kitab suci. Jadi, kitab suci atau Alkitab bukan untuk disimpan di lemari, tetapi untuk dibaca, diteliti, dipelajari, sehingga kita memiliki pengetahuan yang bertambah dan iman kita bertumbuh. Jadi, begitu banyak akses untuk mendapatkan Alkitab pada saat ini. Selain yang tercetak, juga banyak yang digital. Bahkan di handphone, di laptop, semua bisa diinstal dengan lengkap. Artinya kapan saja, di mana saja kita bisa membaca Alkitab, asalkan kita mau dan merasakan bahwa memang Alkitab itu masih menjadi prioritas dalam hidup kita. Jadi, saudara, mari kita tingkatkan kecintaan kita akan firman, kita tingkatkan pembacaan kita akan firman, karena hal itu sangat menyenangkan.